Malam yang dinantikan jutaan pecinta sepak bola Indonesia akhirnya tiba. Minggu pukul 2 dini hari Timnas Indonesia turun ke lapangan untuk laga hidup mati melawan Timnas Irak di King Abdullah Sports City, Jeddah. Inilah pertandingan paling penting sepanjang perjalanan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Satu kemenangan bisa membuka jalan menuju sejarah, lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya. Namun, realita di lapangan justru menghadirkan kisah pahit. Stadion megah di Jeddah itu dipenuhi warna merah dan putih dari para supporter yang datang langsung mendukung tim. Pelatih Patrick Kluivert, yang berdiri di pinggir lapangan, tampak tenang namun jelas tegang. Ia tahu, inilah momen penentuan nasib seluruh perjuangan panjang yang dimulai sejak 2 tahun lalu. Peluit pertama berbunyi. Sejak awal, Timnas Indonesia tampil percaya diri dan agresif. Berbeda dari laga-laga sebelumnya, kali ini mereka tampil lebih dominan, berani menekan Irak dan menguasai bola di area tengah. Hanya 8 menit pertandingan berjalan, Tom Haye sudah memberi sinyal bahaya. Dari luar kotak penalti, ia melepaskan tembakan keras. Tapi bola masih sedikit melebar di sisi kiri gawang Irak. Tak butuh lama. Peluang berikutnya datang di menit ke-14. Serangan cepat dari sisi kanan menghasilkan kerja sama cantik antara Tom Haye dan Mauro Zelstra. Tom mengirim umpan tarik mendatar ke tengah kotak penalti. Zelstra menyambut dengan sepakan keras. Tapi bek Irak berhasil memblok tepat waktu. Bola memantul liar, dan sebelum sempat disambar pemain lain, kiper Jalal Hasan sudah lebih dulu mengamankannya. Sorakan kecewa terdengar dari tribun, tapi juga disertai tepuk tangan. Garuda Muda tampil begitu berani malam itu. Tekanan demi tekanan terus dilakukan oleh Indonesia. Rizky Ridho, JIZS, dan Kevin Dix menjaga lini belakang dengan disiplin tinggi, membuat Irak kesulitan membangun serangan. Bahkan, dalam 20 menit pertama, nyaris tak ada peluang berbahaya dari tim lawan. Pemain Irak terlihat frustrasi, sementara Garuda bermain dengan semangat tinggi dan determinasi yang luar biasa. Menit demi menit berjalan, dan Indonesia terus berusaha mencari celah. Di menit ke-43, peluang terbaik babak pertama datang lewat tendangan bebas Dean James. Ia mengambil ancang-ancang dan melepaskan tembakan ke arah kiri gawang, tapi bola melenceng tipis. Supporter serempak berdiri, berharap bola itu masuk, sayangnya belum rezeki. Babak pertama pun ditutup dengan skor 0-0. Meski tanpa gol, performa Indonesia di paruh pertama patut diacungi jempol. Mereka bermain rapi, sabar, dan disiplin menghadapi lawan yang secara peringkat jauh di atas. Memasuki babak kedua, Irak melakukan 2 pergantian pemain. Salah satu yang masuk adalah Zidane Iqbal, gelandang muda berbakat yang bermain untuk FC Utrecht. Pergantian itu terbukti memberi dampak besar. Zidane mulai mengatur ritme permainan Irak, membuat mereka tampak lebih hidup di lini tengah. Indonesia tetap tampil menyerang, tapi kini tekanan dari Irak mulai terasa. Di menit ke-56, Kluivert mencoba merespons dengan memasukkan oleh Romeni untuk menambah daya dobrak. Baru 1 menit setelah pergantian itu, Irak melancarkan serangan balik cepat yang hampir membuat jantung para supporter Indonesia copot. Beruntung, Rizky Ridho tampil luar biasa dengan tackle bersih yang memblok peluang emas tersebut. Bola keluar lapangan, hanya menghasilkan sepak pojok untuk Irak. Menit ke-65, giliran Indonesia yang memberi ancaman. Kevin Dix mendapat ruang tembak di kotak penalti setelah memanfaatkan bola pantul. Ia langsung melepaskan tembakan first time, tapi sepakannya masih terlalu lemah dan bisa ditangkap kiper Jalal Hasan tanpa kesulitan. Suasana makin tegang. Di pinggir lapangan, Kluivert berteriak memberi arahan. Ia tahu 1 gol bisa mengubah segalanya, baik itu untuk kemenangan maupun kekalahan. Namun, petaka akhirnya datang di menit ke-76. Dalam situasi serangan Irak yang tampak biasa saja, Zidane Iqbal tiba-tiba mendapatkan ruang tembak di depan kotak penalti. Tanpa ragu, ia melepaskan sepakan keras ke pojok kanan gawang. Kiper Maarten Paes sudah melompat sekuat tenaga,
tapi bola meluncur terlalu cepat. Gawang Indonesia bergetar. Skor berubah menjadi 1-0 untuk Irak. Tribun supporter Indonesia yang semula bergemuruh mendadak sunyi. Hanya terdengar seruan Indonesia dari beberapa penonton yang mencoba memberi semangat. Di lapangan, para pemain tampak kecewa, tapi mereka tak berhenti berlari. Masih ada waktu sekitar 15 menit untuk mencoba menyamakan kedudukan. Tensi pertandingan meningkat drastis di 10 menit terakhir. Benturan keras, adu mulut, dan ketegangan antar pemain mulai sering terjadi. Emosi memuncak, terutama setelah beberapa keputusan wasit dianggap merugikan Indonesia. Pada menit ke-84, pertandingan bahkan sempat terhenti karena sebagian supporter Indonesia yang frustrasi melempar botol minuman ke arah lapangan. Kejadian itu membuat suasana semakin panas, hingga petugas keamanan harus turun tangan untuk menenangkan situasi. Peluit panjang berbunyi. Skor tak berubah, Irak 1, Indonesia 0. Para pemain Indonesia terduduk di lapangan, beberapa menutup wajah dengan tangan. Maarten Paes menatap kosong ke arah tribun, sementara Patrick Kluivert berdiri di pinggir lapangan dengan tatapan berat. Mimpi besar untuk menembus Piala Dunia 2026 pun resmi berakhir di ronde keempat. Meski kalah, sorakan Sintayong kembali terdengar dari para pendukung setia. Mereka tahu, perjuangan ini luar biasa. Indonesia sudah melampaui ekspektasi banyak orang dengan menembus babak keempat kualifikasi zona Asia, sesuatu yang belum pernah dicapai sebelumnya. Kekalahan ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Tim muda ini sudah menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim kuat Asia.